Pernah nggak sih kalian natap langit malam yang penuh bintang dan bertanya-tanya, di antara jutaan titik cahaya itu, apa jangan-jangan ada dunia lain yang mirip sama punya kita? Nah, pertanyaan ini bukan lagi cuma buat fiksi ilmiah loh, ini adalah salah satu misi terbesar dalam astronomi modern. Inilah pertanyaan paling mendasar yang jadi penggerak semuanya. Rasa penasaran yang sama, yang mungkin pernah Anda rasakan juga waktu lihat bintang, itulah yang jadi bahan bakar para astronom di seluruh dunia untuk terus mencari. Oke, jadi apa sih sebutan resmi buat dunia-dunia ini? Istilahnya adalah eksoplanet. Gampangnya gini deh, ini adalah planet manapun yang nggak mengorbit matahari kita, tapi mengorbit bintang lain yang jauh banget di sana. Dan ternyata alam semesta ini penuh sama mereka. Tapi, gimana caranya kita nemuin mereka? Wah, ini bukan hal yang gampang sama sekali. Mencari eksoplanet itu lebih mirip kerjaan detektif kosmik yang super rumit, bukan sekedar ngarahin teleskop terus langsung kelihatan. Coba deh bayangin tantangannya. Eksoplanet itu kan nggak ngeluarin cahayanya sendiri, mereka cuma titik-titik redup yang kalah terang sama cahaya bintang induknya yang menyilaukan. Ukurannya kecil banget, dan jaraknya triliunan kilometer. Jadi buat ngelihat langsung itu hampir mustahil. Makanya para detektif ini harus pakai metode yang super cerdik. Ada dua alat utama yang mereka pakai, metode transit dan metode kecepatan radial. Gampangnya, metode transit itu kerjanya dengan nyari bayangan. Sementara metode kecepatan radial kerjanya dengan ngerasain goyangan bintang akibat tarikan gravitasi planetnya. Keduanya ini kunci buat ngebuka misteri kosmik. Oke, kita bedah dulu metode transit. Bayangin Anda lagi ngeliatin satu bintang yang jauh banget. Kalau ada planet yang kebetulan lewat persis di depan bintang itu dari sudut pandang kita, cahayanya bakal sedikit meredup. Nah, peredupan kecil yang terjadi berulang-ulang secara teratur inilah petunjuk utamanya, ibarat sidik jari dari dunia yang tersembunyi. Analogi ini pas banget buat ngegambarin betapa susahnya metode ini. Cahaya yang meredup itu super-duper kecil, seringnya kurang dari 1%. Tapi, dengan instrumen yang presisi banget kayak teleskop Kepler, kita ternyata bisa mendeteksi bayangan-bayangan kosmik ini. Sekarang kita lihat metode kedua, kecepatan radial. Ini semua soal gravitasi. Sama kayak bintang narik planetnya, planet juga narik bintangnya loh. Tarikan ini bikin bintangnya jadi goyang-goyang sedikit waktu planetnya muter. Goyangan ini, walaupun kecil banget, seringnya cuma secepat orang jalan kaki, ternyata bisa kita deteksi dari bumi. Dengan menganalisis cahaya si bintang, para astronom bisa mengukur pergeseran super kecil yang disebabkan oleh goyangan itu. Efeknya mirip kayak suara sirena ambulans yang berubah pas mendekat dan menjauh. Dari kecepatan goyangan inilah, mereka bisa ngitung massa minimum dari planet tak terlihat yang jadi penyebabnya. Ini jadi bukti kuat kalau di situ beneran ada planet. Jadi, dengan semua alat detektif canggih ini, apa aja sih yang kita temukan? Well, kita seakan-akan ngebuka pintu ke sebuah kebun binatang kosmik yang isinya dunia-dunia yang aneh dan wow, menakjubkan. Awalnya, kita mikir sistem planet lain itu ya bakal mirip-mirip sama tata surya kita lah. Planet batuan kecil di dekat bintang, terus raksasa gas di bagian luar. Ternyata, kita salah besar. Kenyataannya jauh lebih liar dan aneh dari yang kita duga. Salah satu penemuan pertama yang paling bikin kaget itu kelas planet yang namanya Jupiter panas. Bayangin deh, planet segede Jupiter tapi ngorbit bintangnya lebih dekat daripada Merkurius ke matahari. Contohnya OGLE TR56b, dia cuma butuh 1,21 hari buat sekali muterin bintangnya. Ini benar-benar ngejungkir balikin pemahaman kita soal gimana sistem planet terbentuk. Orbitnya juga aneh-aneh. Kalau di tata surya kita kan rapi ya, hampir bulat sempurna. Nah, di luar sana, kita nemuin banyak banget planet yang orbitnya lonjong parah, kayak ditarik sampai melar gitu. Bener-bener nggak terduga. Ngomongin orbit lonjong, lihat angka ini, 0,93. Biar gampang, angka 0 itu artinya lingkaran sempurna, sementara angka 1 itu udah ekstrim banget. Jadi orbit dengan angka 0,93 ini lonjongnya luar biasa. Nggak ada yang kayak gini di lingkungan kosmik kita. Dan yang lebih gila lagi, fiksi ilmiah jadi kenyataan. Para astronom nemuin Kepler 16b, sebuah planet yang mengorbit 2 bintang sekaligus. Jadi, untuk pertama kalinya kita bisa bilang dengan pasti kalau pemandangan matahari terbenam ganda, kayak di film Star Wars itu, beneran ada di suatu tempat di galaksi kita. Keren banget kan? Di antara semua dunia aneh ini, ada satu jenis planet yang paling kita incar. Planet yang mungkin bisa menopang kehidupan. Nah,
Ini membawa kita ke pencarian di zona Goldilocks. Zona layak huni, atau yang sering disebut zona Goldilocks, itu pada dasarnya adalah area di sekitar bintang yang kondisinya pas. Nggak kepanasan, nggak kedinginan. Kalau ada planet di zona ini, suhunya memungkinkan adanya air dalam bentuk cair di permukaannya. Dan air cair ini kita yakini sebagai bahan kunci yang mutlak perlu untuk kehidupan. Dan di zona inilah kita nemuin beberapa kandidat yang paling bikin penasaran. Salah satunya adalah Kepler 452b. Waktu ditemuin, ini jadi berita besar di seluruh dunia karena kemiripannya yang luar biasa sama rumah kita. Coba kita lihat perbandingannya. Kepler 452b ini mengorbit bintang yang tipenya sama persis kayak matahari kita. 1 tahun di sana, 385 hari. Cuma beda tipis sama tahun kita kan? Dan yang paling penting, lokasinya pas banget di tengah zona layak huni. Walaupun ukurannya lebih besar, ini salah satu planet yang paling mirip bumi yang pernah kita temukan. Penemuan kayak Kepler 452b ini baru permulaan loh. Skala penemuannya tuh nambah terus dengan kecepatan yang luar biasa. Dan ini nunjukin kalau planet di galaksi kita itu ternyata umum banget. Coba lihat sistem TRAPPIST-1. Ini penemuan yang fenomenal. Satu bintang yang relatif dekat sama kita, cuma 40 tahun cahaya, ternyata punya 7 planet seukuran bumi yang ngorbitin dia. Dan setidaknya 3 di antaranya ada di zona Goldilocks. Bayangin, satu sistem bintang aja punya segitu banyak potensi dunia layak huni. Angka ini 4.696. Ini adalah jumlah kandidat planet yang ditemukan oleh satu misi aja, yaitu misi Kepler sampai tahun 2015. 4.000 lebih dunia potensial hanya dari mengamati sepotong kecil langit. Ini nunjukin kalau planet itu bukan barang langka, mereka ada di mana-mana. Nah, ini dia poin utamanya. Kalau sepotong kecil langit yang kita amati aja penuh dengan planet, artinya seluruh galaksi Bima Sakti kita ini kemungkinan besar adalah rumah bagi miliaran, bahkan mungkin triliunan planet. Skalanya itu, jujur, susah buat dibayangin. Semua ini membawa kita ke sebuah kesimpulan yang sangat mendalam. Perburuan ini telah mengubah pertanyaan yang tadinya spekulatif jadi sebuah kepastian statistik. Kita sekarang tahu dunia lain itu ada di luar sana. Jumlahnya luar biasa banyak. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah kita akan menemukan bumi lain, tapi kapan?